Selamat datang 2025, selamat datang juga era keluar uang lebih banyak. Tidak hanya PPN saja yang naik, masyarakat setidaknya harus menghadapi 8 pungutan baru di 2025. Lalu bagaimana kebatinan masyarakat menghadapi impitan ekonomi? Tunggu. Bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Tapi kan lo percaya, dan kalau pajak beneran naik, artinya lo bener-bener dibohongin di depan muka lo. Dan di saat rakyat berteriak menolak kenaikan PPN 12%, kalian tahu apa yang dilakukan oleh Sri Mulyono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ini lagi rame nih soal PPN naik menjadi 12%, yang sebelumnya 11% ya teman-teman semua, per 1 Januari. Dan ini banyak penolakan ya dari rakyat, netizen yang berkomentar, speak up melalui media sosial yang mengatakan ya kalau misalnya naik 12% ya itu namanya omon-omon, katanya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya itu memang janji Pak Prabowo ketika kampanye kemarin gitu loh. Tapi nyatanya tetap dipilih ya, jadi nikmatin saja. Begitu ya teman-teman semua. 12% itu nanti akan berefek sekali loh untuk kita semua, karena itu PPN kan ya. Nanti ada yang menjelaskan juga gitu soal bagaimana perusahaan sampai mengeluarkan barang dari bahan baku ini itu segala macam, produksi dan lain-lain semua itu kena PPN. Jadi otomatis barang-barang juga akan naik teman-teman semua. Dan tentu ini akan berimbas sekali ke rakyat kecil. Dan juga kemarin Pak Prabowo mengatakan katanya akan dipilih tuh yang kena PPN 12% itu adalah barang-barang premium, barang-barang mahal. Tapi nyatanya udah beredar juga di media ya teman-teman semua. Bahkan barang-barang seperti kecap, sabun cuci dan lain sebagainya juga kena. Ya itu namanya sama aja lah, semua juga bakalan kena gitu loh. Lalu apa ini yang disebut omon-omon? Nah teman-teman semua, kita akan melihat ya komentar daripada netizen. Kalian juga harus ikuti nih, harus dengar sampai selesai biar tahu bagaimana nanti efek dari 12% ini ke kita sebagai rakyat biasa gitu. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Naik 1% aja kok ribet banget sih? Tunggu dulu. Tunggu. Bukan gitu cara hitungnya. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% itu artinya beban tambahan yang dipikul masyarakat bertambah sampai 9%. Bukan cuma naik 1% poin loh. Coba bandingkan dengan kenaikan upah buruh nasional. Upah naik 6,5% untuk menutup kebutuhan hidup yang harganya dipastikan naik lebih tinggi. Jadi apa saja yang kena PPN 12%? Jawabannya adalah semua barang yang sebelumnya sudah berlaku pungutan. Semua. Mau sabun, sampo, deterjen, sabun untuk cuci piring, sabun untuk ngepel, obat nyamuk, bahkan susu. Buat kalian pemilih 02, jangan pernah menyalahkan Pak Prabowo atas kenaikan pajak. Karena beliau tidak ingkar janji. Dan memang itulah janji beliau untuk menaikkan pajak setinggi-tingginya. Dan kalian ada yang bilang, kami nggak tahu. Kami nggak bakalan tahu juga kalau Pak Prabowo itu ingkar janji. Tidak, beliau tidak ingkar janji. Memang itulah janjinya beliau. Yang ianya kau milih bukan baca dulu, main pilih-pilih aja. Ini janjinya, janji kampanyenya itu, tengok tuh. Lihat perbedaannya. Ada orang mau memajakin 100 orang terkaya di Indonesia, malah milih orang yang memajaki orang yang sedang usaha UMKM tuh. Kesel kali. Habis itu playing victim lagi. Kan kami juga nggak tahu kalau Pak Prabowo ingkar janji. Tidak ada udah ingkar janji. Memang itu janjinya. Dan rasailah itu. Yang jadi masalah, yang ngerasain itu bukan kalian aja, yang ngerasain juga kami juga. Kira-kira Pak Prabowo bisa nggak ya merubah untuk tidak menaikkan ke 12%, justru malah menurunkan menjadi 10%? Bisa nggak nih Pak Prabowo? Kalau memang bisa, wah keren banget sih, nggak cuma omon-omon doang. Soalnya gue denger nih, ada video ya yang Pak Prabowo ngomong omon-omon. Coba kita lihat. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha
bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Ya karena Pak Prabowo pernah janji nggak akan naikin pajak gitu loh. Sementara PPN 12% itu kan naik. Terus juga pajak kendaraan per 5 Januari katanya juga bakalan naik juga nih. Jadi siapa yang ngomong-ngomong ya? Tapi tetap teman-teman semua kita dukung, pokoknya rakyat akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tapi boleh dong kalau masyarakat komentar gitu loh. Siapa tahu kan komentar dari masyarakat, kritikan dari masyarakat bisa dicerna lagi dan outputnya nanti akan merubah, yang ketinggian direndahin lagi ya kan, yang kerendahan ditinggiin. Aduh, pokoknya seru lah ya. Kita lanjut lagi guys. Buat Prabowo Gibran, selamat sudah membawa prestasi untuk Indonesia. Indonesia jadi negara tertinggi pajaknya di ASEAN. Oh iya, sama pengangguran juga. Buat Ibu Sri Mulyani, sekedar mengingatkan, kalau mau masuk kabinet orang, coba dicek dulu. Ada berapa jumlah total kabinetnya? Ada berapa jumlah badan dan instansi baru yang diciptakan? Oh ya, satu lagi, ada berapa utusan-utusan presiden yang nggak tahu kerjanya mau ngapain? Kenapa? Karena kalau Ibu pusing, saya juga pusing dipalakin. Kalau belum bisa nyenengin rakyat, jangan nyusahin rakyat dengan bayar pajak lebih mahal lagi. 11% aja, rakyat banyak yang miskin. Kelas menengah turun jadi miskin, barang-barang mahal. Apalagi kalau dinaikkan 12%. Apa nggak kasihan sama rakyat, nyusahin rakyat mulu? Cari solusi lain kek buat nambah uang negara tuh. Selain dari pajak, semua daya alam tuh dikelola dengan benar, jangan diserahin ke asing-asing mulu. Gimana? Jadi kalau misalnya gue mau beli barang mewah, baju ini misalnya nih, ini harganya cuma 50.000 ya. Tapi kan kena PPN juga, berarti kan barang mewah dong. Ini harga kemeja ini kena PPN, terus gue bayar pakai GoPay misalnya, transaksi online, transaksi elektronik tuh, kena lagi PPN lagi gitu. Ya udah kalau gitu COD aja. Tapi intinya yang bisa saya sampaikan adalah Prabowo Gibran tidak akan menaikkan tarif pajak. Prabowo Gibran juga tidak akan mengejar rakyat banyak, apalagi mahasiswa, apalagi pemilik motor. Gue nggak ngerti kenapa masih dibela sih. Justru harusnya lo nih, kaum 58% nih, yang justru paling sedih di antara kita semua. Karena kan lo milih, lo percaya beneran. Yang lain mah nggak percaya dari awal. Tapi kan lo percaya. Dan kalau pajak beneran naik, artinya lo bener-bener dibohongin di depan muka lo. Belum 100 hari, oke? Ya tapi inilah negara demokrasi ya teman-teman ya. Akhirnya kita semua harus menanggung derita gitu. Ya itulah, susah kan? Milih pemimpin susah, harus dipikir bener-bener biar nggak salah pilih. Bukan yang asal jogetnya paling gemoy, bukan yang asal banyak artis, bukan yang paling muda. Enggak. Itu semua nggak ngaruh dalam hidup lo. Ini nih ngaruh. Ya mungkin lo kemarin baru pertama kali nyoblos, atau mungkin belum ngerti harus gimana gitu ya kalau ada pemilu. Ya gue cuma berharap semoga jadi pelajaran aja sih. Jangan mudah ketipu metode-metode kampanye yang model gitu-gitulah. Padahal mah nggak ada isinya. Ya oke, mungkin 5 tahun ke depan kita akan menderita, tapi tolong setelahnya jangan diulangi lagi, oke? Saat ini Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi pusing. Akhirnya rakyat juga ikut dibikin pusing 7 keliling. Pemerintah sekarang lagi muter otak gimana caranya menambal APBN yang boncos. Gara-gara ulahnya Mulyono yang selama 2 periode menjabat, ia menggunakan APBN secara ugal-ugalan dan menumpuk hutang yang tak terkira. Walhasil pemerintah sekarang lah yang harus menanggung bebannya. Di satu sisi pemerintah Prabowo ingin merealisasikan program-programnya, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Di sisi lain pemerintah Prabowo juga harus membayar bunga utang peninggalan Mulyono dan juga harus melanjutkan pembangunan IKN. Namun sayang, negara udah nggak punya duit lagi. APBN kita defisit. Dan cara paling mudah agar pemerintah segera dapat duit adalah pajaki rakyatnya. Dan di saat rakyat berteriak menolak kenaikan PPN 12%, kalian tahu apa yang dilakukan oleh si Mulyono?
Mul, udah bikin sengsara satu negara lu malah asik-asikan joget. Aduh, miris sekali. Mana ini pemujanya, sang pemuja. Emang kalau di mana-mana itu pastilah ketarik ya nama Mulyono, selalu itu. Karena apa? Ya kalian tahu sendiri lah ya. Pak Prabowo aja bingung kadang-kadang ya. Kok bisa APBN sampai boncos ya kan, yang akhirnya narik pajak lagi. Ya ini ulah siapa sih ini? Aduh. Tapi kok ya masih ada gitu pemujanya ya. Tahu deh. Kita lihat barang-barang mewah yang kena PPN 12% ya. Banyak ya guys ya. Dari mulai kuota internet, langganan Netflix, Spotify, tiket konser, kopi susu, voucher game online, tiket pesawat. Kalau dilihat-lihat lumayan juga ya selisihnya setelah PPN 12%. Dan ternyata memang masih banyak itu barang sehari-hari yang tergolong mewah dan kena PPN 12%. Kayak sabun, sampo, deterjen, skincare, kosmetik juga termasuk, baju, topi, sepatu, ikat pinggang, minyak juga 12%. Soalnya yang 12% dan ditanggung 1% sama pemerintah itu hanya minyak kita. Yang bukan minyak kita gimana? Ya kena. PPN ini juga mempengaruhi kenaikan harga. Karena dalam supply chain atau prosesnya itu bisa saja dikenakan PPN. Contohnya suku cadang gitu. Akibat supply chain yang kena PPN, harga awal 400.000 itu kalau PPN 11% 600.000. Kalau 12% ya 700.000. Lumayan naiknya. Lo bisa lihat gambar ini deh untuk belajar teori cascading effect. Pengaruh PPN terhadap harga. Beberapa produk digital lainnya juga udah ada yang ngumumin kenaikan harga ya dari 317 ke 382. Ini contohnya ya. Pusing gua. PPN naik 12% dan kemarin ada yang coba mensederhanakan dengan bikin hitungan kayak gini. Cuma beda 20.000. Tapi sayangnya hitungan ini itu tuh keliru. Karena PPN gak cuma berlaku untuk produk akhir, tapi dia juga berlaku untuk seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung. Mulai dari beli bahan baku itu bayar PPN. Ongkos produksi, distribusi, promosi semuanya kena PPN yang bikin cost-nya bakal bertambah dan harganya akan meningkat. Prediksinya bakal naik 3-5%. Karena kalau nggak dinaikin, selisih perusahaan makin sedikit. Kalau begini, bikin perusahaan harus efisiensi karyawan. Banyak yang di PHK, pengangguran naik. Kalau pengangguran naik, kejahatan juga meningkat. Kejahatan meningkat, itu tanda-tanda kiamat. Gara-gara PPN naik, kiamat semakin dekat. Wah, benar-benar kelewatan nih pemerintah. Kenapa? Maksain banget naikin pajak jadi 12% padahal kondisi ekonomi sedang susah. Tenang bro, yang dipajakin itu barang-barang mewah dan premium doang. Nah, ini nih contoh rakyat yang mudah kena gocek. Lah, emang kenapa? Lu udah baca detail belum? Emang bener kan? Barang-barang pokok nggak naik. Kayak beras, sayuran, gula, telur. Ya lu mikir aja, pajak naik 12%, operasional seluruh rakyat pasti naik. Lu kira distribusi kebutuhan pokok nggak bakal naik? Lah, emang naik juga? Naik, kocak. Bukan berarti barang yang nggak kena pajak itu nggak bakalan naik. Sekarang gue tanya, lu punya kendaraan nggak? Punya. Nah itu pajaknya bakal naik. Lu pakai internet gak sekarang? Pakai. Sama, naik juga. Tapi kan pajak itu bagus buat pembangunan. Pembangunan. Maksud lo IKN. Terus faedahnya buat rakyat apa tuh IKN? Haho. Kalau pajak naik, operasional perusahaan pabrik akan naik. Barang-barang akan naik, sementara daya beli masyarakat akan turun. Kalau barang-barang nggak ada yang beli, otomatis perusahaan akan mengurangi produksi. Dampaknya apa? PHK. Jutaan rakyat Indonesia akan nganggur. Kalau nganggur, tingkat kriminalitas akan tinggi. Waduh, bener juga. Dan yang lo harus ingat, sumber daya alam di Indonesia itu banyak banget dan besar. Kenapa pemasukan negara terbesarnya dari pajak? Lah, iya ya. Nah, makanya lu jangan apatis terhadap politik. Kalau lu diam, lu sengsara, kita semua sengsara. Itulah kenapa kita harus melek politik. Nah, gimana teman-teman semua? Sekarang udah tercerahkan kan oleh kritikan, masukan daripada netizen agar mata kita itu terbuka, pikiran kita juga terbuka teman-teman semua. Jadi penting juga kita memilih pemimpin itu sangat penting sekali. Karena pemimpin lah yang nantinya akan yang seperti ini kayak pajak ini. Kalau pemimpinnya ngomong enggak naik, ya enggak bakalan naik juga gitu loh. Tapi nyatanya kan naik. Ya ini teman-teman semua. Jadi nanti akan berefek sekali kepada rakyat, apalagi rakyat menengah ke bawah teman-teman semua. Tapi yang lebih kasihan ya rakyat yang menengah sih, yang nggak dapat bantuan dari pemerintah juga nggak dapat ya kan, pajak naik ya kena juga nih.
Itu ujung-ujungnya nanti banyak pengangguran, dan kalau udah banyak pengangguran nanti tingkat kriminalnya itu akan tinggi teman-teman semua. Nah ini yang akan menjadi bahaya banget. Kita kan sangat berharap ya adanya pemimpin baru itu bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik gitu loh. Kalau sama aja yang kemarin ya sama aja dong. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.